di Islam ini kan jelas kita malu biniat amal ini gimana niatnya. Tepuk akidah bagaimana? Banyak jemaah yang nanya ke saya gitu. Tapi kita lihat dari dua sisi, kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, ini kan banyak dilakukan oleh orang-orang penyuluh di pernikahan. Jadi kalau nawaitunya niatnya ini kan secara psikologis, kalau kita lihat event-event motivasi, ya, kadang-kadang yang jomblo-jomblo ini kan agak trauma ya dengan pernikahan, agak takut, ya disemangatin dengan tepuk sakinah. Jadi jangan sampai pernikahan ini, tapi yang kita khawatir ini dari sudut pandang tokoh-tokoh agama, nanti ini malah menjatuhkan marwah kesakralan lembaga pernikahan. Bahkan ada yang silakan aja, boleh, kita kan juga wala tansanasi baka mina dunia. Di dunia ini kita juga jangan lupakan kenangan kita, kebahagiaan kita, luapan ekspresi kita. Kalau kita udah habis ijab kabul, ya kita mau tanda syukur kita mau tepuk sakinah, kita mau jukir balik, ya silakan, udah gak ada larangan lagi. Nah, tapi kan kita mesti lihat kepatutan, kelayakan. Kita ini kan juga bangsa yang sangat menghormati norma budaya timur. Kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Selama ini dari rangkaian kalimatnya bagus, nggak ada yang salah di tepuk sakinah. Tapi karena terlalu viral, boom, ini jadi apa ya? Jadi kok jadi alay, jadi lebay gitu. Mungkin ini pandangan kita yang mungkin pandangan kita juga keliru ya, kita yang udah cukup berumur ya. Tapi sebenarnya ini buat pasangan-pasangan muda ini kita ciptakan di Islam ini kan kita tujuan pernikahan jelas, apalagi udah mendapat apresiasi dari Kementerian Agama ya. Jangan juga tepuk sakinah ini juga jadi bumerang juga. Bumerang apa? Bumerang seakan-akan peristiwa bersejarah sunnah Rasul, an nikahu sunnati paman rogib an sunnati falaysa minni. Ibadah nikah yang sunnah Rasul ini kok jadi kayak tepuk pramuka, jadi ajang kayak lebay, alay, berlebihan. Ini juga ada netizen yang menghujat. Netizen kita hati-hati loh, ini netizen paling kejam sedunia. Jadi jangan sampai niat yang baik tapi malah persepsinya jadi jelek. Padahal kalau saya pribadi nggak ada yang salah dari tepuk sakinah. Di satu sisi kalau kita pakai di ajang-ajang, saya juga sering menyemangati dengan yel-yel. Tapi kan kita harus punya kreasi. Kan ada ustadz yang booming di TikTok karena jago pantun, orang dia jago menghibur ya. Ini juga kreasi, ini juga kita mesti berterima kasih sama penemunya ini gitu. Ini juga bisa membangkitkan semangat. Jadi orang juga nggak ragu lagi untuk menikah. Orang juga termotivasi. Yang paling penting itu sugesti keluar dari dalam semangat itu muncul, itu yang paling penting. Sebenarnya sih kalau kita niat baik terus saja. Jadi mau orang bilang alay, lebay kan, tapi ini kan kadang-kadang berlebihan. Ada orang yang istrinya 3, istrinya 4, saling jaga, malah ini buat bahan lucu-lucuan. Takutnya kan jadi merendahkan marwah kelembagaan pernikahan ini. Nggak ada yang salah di tepuk sakinah, tapi lihat-lihat tempat ya. Jangan nanti malah jadi olok-olok, kok Islam begini ya, apalagi kok norak banget ya, kok ini ya. Jadi banyak pertanyaan itu yang harus kita hindari ya. Oleh karena itu kembali lagi ke niat awal, pernikahan ini kan kita ini kan membangun rumah tangga, bukan rumah duka ya. Jadi kita harus happy, harus seneng ya. Apalagi Rasulullah itu kan punya prinsip baiti jannati, rumah tangga itu kayak surga gitu. Jadi nggak ada di surga itu kan orang happy, orang selalu ceria. Nggak ada di surga itu kayak air mata segala macam. Makanya nggak ada salah dari tepuk sakinah, tapi harus disikapi dengan wajar. Nah, tapi kalau pasangan yang udah
kan niat pernikahan itu kan orang sakinah mawadah warohmah. Jadi kalau pengantin baru bisa pengantin baru ada pengantin bau, pengantin kadaluarsa. Kalau pengantin yang baru ini senang begitu. Tapi kalau ada pengantin yang kalau udah kepala 5, kepala 6, mereka nggak nyari kecantikan, keindahan, tapi mereka nyari ketenangan batin. Mereka udah nggak nenek-nenek, nini-nini itu makyaki, nyarinya tuh udah bukan cinta-cinta lagi, tapi udah kasih sayang yang begitu mendalam. Jadi udah menikahi hati, bukan menikahi raga. Sekali lagi gak ada salah dengan tepuk sakinah, tapi cuma satu catatannya, lihat dia tempat. Apalagi Kementerian Agama itu kan banyak pakar-pakar, dia udah telaah manfaat dan madorotnya, kerugiannya, nggak ada yang salah. Dan itu manusia ini ya, saya ini pengajar, saya ini guru. Orang ini kalau diajak seminar, motivasi, perkuliahan itu hanya bisa bertahan fokus itu 1 jam. Udah ada 1 jam, dia udah mulai ngantuk, udah mulai gagal main handphone. Makanya harus dikasih yel-yel yang menyemangati itu. Nah ini tepuk sakinah ini kita acungkan jempol. Siapa sih penemunya? Kok kreasinya sederhana tapi boom, bisa meledak di media sosial. Itu yang saya katakan tadi, jangan sampai malah menjatuhkan marwah lembaga pernikahan, ya malah jadi olok-olok. Ada orang tepuk sakinah besoknya cerai, ada orang tepuk sakinah malah ditafsirkan kok nikahnya kayak guyonan gitu. Jadi jangan sampai. Tapi pro kontra ini biasalah, kan kita juga hidup ini kan selalu ada yang hak, ada yang batil, ada yang manis, ada yang pahit. Jadi selama disikapi dengan wajar, nggak apa-apa. Apalagi mudah-mudahan dengan viralnya tepuk sakinah ini ya bisa jadi bahan buat motivator pernikahan, buat orang-orang yang, kalau saya kan background saya kan di bimbingan penyuluhan. Jadi kayak gini-gini kita perlu satu inovasi, satu kreasi yang bisa memberikan sugesti, semangat. Apalagi ini mau masuk jenjang pernikahan ini berat. Kita ini mau menghantam badai, kita ini nakoda, harus punya semangat yang ekstra. Oh ada, jadi kita ini dengan semangat itu, manusia ini kan menurut Ibnu Sina ini kan manusia ini bisa bergelora, bisa punya semangat hidup, ya itu kan karena kita sugesti gitu. Nah, ini kan juga ada diadakan penelitian panjang. Jadi apalagi orang yang udah mulai dengar motivasi ngantuk, tiba-tiba ayo semua ajarin bangun tepuk sakinah. Apalagi kalau dia bisa menyelami makna yang nggak sekedar formalitas kayak tepuk pramuka. Tepuk pramuka pun juga merupakan satu sugesti dari tokoh-tokoh pendiri pramuka, gimana biar dia tuh semangat habis berkemah, habis dia dapat kalau di Islam ini muhasabah, dia merenung tengah malam berkemah. Jadi tepuk sakinah ini mudah-mudahan jangan disalahartikan, dan mudah-mudahan, tapi saya sayang ini bagus loh, tapi saya ngerinya kalau cepat viral, cepat tenggelamnya itu doang. Padahal ini bagus. Mudah-mudahan nanti ada kreasi-kreasi, nggak apa-apa lah mau dibilang norak juga, ya udah lanjutin aja.